Pemirsa, Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2022 yang semula di kisaran 5,2% hingga 6,4% menjadi 3,8% hingga 4,6%. Koreksi yang mendekati angka 2% ini disebabkan belum pulihnya pariwisata dan tingginya angka inflasi yang tak terbayangkan sejak tahun sebelumnya. Sementara itu, transformasi ekonomi Kerti Bali yang sangat strategis dan fundamental belum menunjukkan hasil yang dapat memantik pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek karena targetnya memang berjangka menengah dan jangka panjang. Bila proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh BI dirata-ratakan pada angka 4,2%, lalu dibandingkan dengan inflasi tahunan per bulan Juli yang mencapai 4,39%, maka sesungguhnya secara kualitas, ekonomi Bali ada dalam keadaan minus 0,19%. Kondisi ini tentu harus disikapi tidak hanya oleh gubernur, tetapi juga oleh para bupati dan wali kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah OPD-nya masing-masing. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh dunia usaha dan masyarakat luas. Guna mencapai tujuan jangka menengah panjang, konsep ekonomi Kerti Bali yaitu untuk memperkuat struktur dan fundamental perekonomian berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, dan berdaya saing, maka ada beberapa data yang harus dicermati. Neraca perdagangan Bali pada Februari 2022 menunjukkan 5 besar komoditas impor pada urutan kedua diduduki oleh logam mulia dan perhiasan atau permata. Sementara itu, Bali juga masih mengimpor buah dan bumbu-bumbuan seperti bawang putih dan garam yang ikut membuang-buang devisa. Memperhatikan kondisi data existing seperti itu, sudah saatnya dicermati peta jalan atau roadmap transformasi ekonomi Kerti Bali yang oleh Kementerian PPN Bappenas sudah dianggap selaras dengan visi Indonesia 2045. Dalam peta jalan itu, Bali diarahkan untuk melakukan reaktivasi ekonomi non-pariwisata seperti reaktivasi sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil dan menengah. Juga reaktivasi ekonomi kreatif berbasis kebudayaan Bali serta pembangunan infrastruktur, adopsi, dan kreasi teknologi digital. Peraturan Gubernur Bali nomor 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali yang sudah berumur lebih dari 3 tahun, saatnya memperoleh tindak lanjut dari seluruh pemangku kepentingan sehingga ia tidak menjadi mancan ompong. Kerja keras gubernur yang sampai berbuih-buih memasyarakatkan dan mempropagandakan garam lokal misalnya tidak menjadi sia-sia, lalu dapat meningkatkan kesejahteraan petani Bali di samping menghemat devisa negara. Tindak lanjut untuk menjadikannya program kerja oleh para bupati, wali kota, OPD, dan dunia usaha menjadi penting agar ekonomi Kerti Bali tidak berhenti di tataran teks, tetapi bersambung hingga ke tataran konteks. Akhirnya, visi pembangunan yang ingin mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala di skala benar-benar bisa terwujud di alam Bali yang suci dan harmonis ini. Bali Pos melaporkan.